Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ayah bunda, adik-adik, kakak sekalian, para subscriber Primago Channel. Oke, baik, kembali lagi di Primago Channel. Untuk kesempatan kali ini dalam acara Serba Serbi Gontor. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pakaian-pakaian apa saja yang dibolehkan di Gontor. Oke, seperti yang kita ketahui di Gontor itu mobilitasnya sangat tinggi sekali. Jadi dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu pakainya beda-beda. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah ada narasumber yang akan menjelaskan pakaian-pakaian apa saja yang dibolehkan di Gontor. Oke, sebelum kita masuk, sebelumnya yang ayah bunda atau adik-adik kakak sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya, dan jangan lupa like and comment video ini, dan ingin ditanyakan silakan nanti ditanyakan di komen ya, komentar. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dadan Nurdiana, salah satu pengajar di Primago Islamic School. Nah, di sini ada di samping saya, coba perkenalkan. Ya, perkenalkan, saya Muhammad Zitilman, salah satu pengajar di Primago Islamic School. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin, sama salah satu pengajar di Primago School. Ya, perkenalkan, saya Abdul Ramli Hasan, bisa dipanggil Ramli, Sat Ramli. Saya juga salah satu pengajar di Primago Islamic School. Oke, terima kasih untuk para narasumber ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa saja sih pakaian-pakaian. Oh ya, sebelumnya di sini ada kategori dulu ya. Jadi dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dimulai dari nanti ada pakaian masuk kelas. Nah, apa saja pakaian masuk kelas, gimana, atau spesifikasinya apa saja yang dibolehkan di Gontor. Kemudian setelah masuk kelas nanti ada pakaian sholat, ganti lagi pakaian sholat. Setelah pakaian sholat nanti ada namanya pelajaran sore ya. Nah, ada pelajaran sore, nanti ganti lagi itu bajunya. Nah, setelah pelajaran sore selesai, kemudian kembali lagi ke asrama, ganti lagi pakaian sholat. Nah, setelah itu, setelah sholat asar nanti ada waktu untuk olahraga ya. Nah, nanti olahraga beda lagi pakaiannya. Nah, setelah itu kemudian setelah olahraga ke masjid ya. Nah, pergi ke masjid itu juga beda lagi. Kemudian setelah malam, setelah bagian sholat, nanti ada namanya muajah. Nah, muajah itu atau belajar malam. Nah, belajar malam itu juga beda lagi pakaiannya. Kemudian nanti kalau misalnya ada muhadoroh, waktu-waktu muhadoroh, jadi dalam seminggu itu ada 2 kali muhadoroh ya. Nah, dan itu pakaiannya beda lagi. Dan mau tidur pun, nah itu pakaiannya beda lagi. Nah, kita akan bahas itu semua dalam program ini ya, dalam sesi ini. Oke, langsung saja di sini kita akan menanyakan narasumber atau yang sudah merasakan menjadi alumni apa saja yang dibolehkan di Gontor. Oke, untuk pertama pakaian masuk kelas. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Ustadz Jidni nih. Gimana nih Ustadz Jidni, pakaian masuk kelas yang dibolehkan apa saja? Ya, jadi pakaian masuk kelas ini terutama harus memakai kemeja. Nah, ada berbagai banyak kemeja yang diperbolehkan. Nah, salah satunya ini yang Ustadz pakai ini tidak diperbolehkan ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena kerahnya berbeda. Jadi warna dasar dan kerah ini harus sama. Ini untuk pakaian masuk kelas. Nah, misalkan kalau berbeda kayak gini gimana? Ini nggak boleh dipakai. Nah, ini hanya boleh dipakai untuk para pengajar di sana atau para ustadz di sana. Ya, jadi untuk santri tidak boleh memakai baju yang kerahnya berbeda. Nah, setelah itu apalagi baju atau kemeja yang tidak boleh dipakai di masuk kelas nanti ya, saat waktu masuk kelas nanti. Yang pertama yaitu baju warna merah. Ya, merah itu tidak boleh. Walaupun merahnya merah muda atau merah tua atau merah banget, nah itu nggak boleh. Lalu kuning atau kita bisa bilang warna-warna yang terang, mencolok gitu ya. Warna-warna yang mencolok gitu. Jadi warna yang mencolok ini seperti kuning,
itu tidak boleh. Pink ya. Pink, apalagi pink. Hijau Ya. stabilo. Masa di Gontor Putra pink kan? Iya. Lalu hijau stabilo juga tidak boleh. Nah, lalu untuk kemeja sekarang perkembangan zaman udah banyak ya. Jadi ada yang kemeja kerahnya di batik. Nah, kerahnya batik nih. Nah, ini nggak boleh. Dan untuk batik sendiri itu tidak boleh dipakai. Ya, untuk santri tidak boleh dipakai untuk batik. Ya, hanya diperuntukkan hanya untuk ustadz-ustadznya saja. Jadi yang ayah bunda yang masih membawa batik, ya silakan batiknya ditaruh dulu di rumah. Ya, bisa ganti dengan kemeja atau koko gitu. Yang lebih bisa dipakai di pondok nanti. Ya, lalu untuk celana. Nah, untuk celana sendiri dia untuk masuk kelas memakai celana kain atau celana bahan, ya. Celana bahannya ada spesifikasinya sendiri. Ya, yang pertama tidak boleh berkaret pinggangnya. Nah, ini kan biasanya nih ya celana anak-anak kecil ya, anak-anak SD biasanya pakai karet gitu ya. Karena terlalu pinggangnya terlalu ini. Yang pas kecil gitu. Jadi yang pertama tidak boleh berkaret. Nah, itu harus diperhatikan. Berkaretnya di mana, di pinggangnya tidak boleh berkaret, ya. Lalu lebar celana tidak boleh terlalu lebar. Dalam artian bawahnya ya. Bawahnya celana itu tidak boleh terlalu lebar atau istilahnya baggy gitu ya, celana baggy gitu. Celana baggy, dan tidak boleh juga terlalu sempit, ya. Karena di Gontor sendiri kita dididik untuk menjadi pemimpin. Nah, mulai dari pakaian saja kita udah dididik bagaimana cara berpakaian untuk menjadi pemimpin. Nah, lalu ada kegiatan di Gontor sendiri itu ada masuk kelas pagi, lalu kelas sore, lalu muhadharah yang memakai kemeja. Nah, di kelas pagi ini sama dengan kelas sore. Jadi memakai kemeja, lalu celana bahan, dan jangan lupa memakai ikat pinggang. Nah, ikat pinggang itu kepalanya harus seperti ini. Nah, kepala dari ikat pinggang sendiri harus seperti ini. Jadi tidak boleh yang terlalu besar, atau yang ada gambar-gambarnya di sini ya, yang terlalu besar, yang seperti ini, yang sebesar ini tidak boleh. Harus seperti ini standar. Nah, lalu untuk badannya atau kulitnya, talinya semi kulit ini harus seperti ini ya. Kulit atau semi kulit gitu. Nah, ini ini perhatian nih. Gesper yang colok ya, gesper colok seperti ini tidak diperkenankan untuk dipakai di sana. Ya, jadi nanti adik-adik bisa persiapkan lagi, mumpung waktunya masih ada. Tidak boleh ada yang memakai gesper colok seperti ini, ya. Oke, gespernya hanya boleh yang seperti ini atau yang ada sejenis seperti ini gitu. Bahan talinya itu seperti ini. Nah, semi kulit. Ya, selanjutnya kita ke pelajaran sore. Nah, jadi pelajaran sore ini sebetulnya sama masuk kelas, tapi hanya waktunya saja yang berbeda. Ya, jadi misal pelajaran pagi itu dari jam 7 sampai jam 12. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi jam 2. Jam 2 ini sampai jam 3. Belum asar ya? Nah, sebelum asar. Sampai sebelum asar untuk pelajaran sore. Nah, lalu kita bahas lagi tentang muhadharah. Muhadharah ini apa sih? Ya kan, masih banyak yang bingung nih. Muhadharah ini apa? Jadi muhadharah itu adalah kegiatan latihan pidato. Nah, jadi di sana kita bukan hanya diajarkan formal aja. Jadi nggak cuma belajar dari buku saja, tapi kita diajarkan untuk bagaimana cara menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, salah satunya wadahnya itu di muhadharah atau latihan pidato. Nah, latihan pidato di sana harus memakai baju warna putih. Polos. Nah, baju warna putih polos. Nah, bukan seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Nggak bergaris dari nggak beralur gitu ya? Ya, tidak bergaris dan tidak beralur, dan warnanya tidak kerahnya harus sama. Nah, lalu harus memakai peci. Nah, pecinya Ustadz sarankan sendiri agar ukurannya sama, tingginya sama, bisa dibeli nanti di koperasi pelajar di sana. Oh ya, itu ini apa, baju putih ini
kancingnya juga nggak boleh berwarna. Nah ya, kancing tidak boleh berwarna, Harus harus putih warna polos. putih polos. Full. Ya. Nah, kemeja lalu nanti ada untuk memakai dasi untuk pembicaranya, lalu memakai jas dan jangan lupa memakai sepatu. Nah, ini Ustadz ada contoh sepatu yang sepatu yang biasa dipakai, yaitu sepatu pantofel. Nah, sepatu pantoffelnya ini harus hitam, semuanya full, hitam full. Jadi nggak ada yang midsole-nya ya. Jadi midsole-nya ini nggak boleh ada yang warna putih atau perkembangan zaman sekarang kan gitu. Ya ini putih, lalu ininya coklat sedikit. Nah, itu nggak boleh. Harus hitam full. Ya, hitam full. berhak Gitu. Dan juga harus ada berhaknya. Haknya harus ada. Jadi nggak boleh kayak sendal gitu. Untuk yang sendal itu nggak boleh. Harus ada haknya. Sedikit aja. Ya. Ya, di muhadharah nanti pakaiannya satu lagi harus putih polos. Nah, mulai dari kancing putih, kerah putih, di bagian tangan juga putih. Lalu memakai peci, setelah itu memakai ikat pinggang dan memakai sepatu. Gitu. Nanti ada beberapa tambahan. Jadi untuk yang pembicara di latihan pidato nanti harus memakai dasi atau memakai jas. Dan biasanya untuk anak baru ini jasnya warna hitam. Ya, dominan hitam gitu. Oke. Mungkin untuk itu formal ya. Ya, untuk formalnya sudah dijelaskan dengan sama Ustadz Jidni tentang pakaian-pakaiannya dan celananya bagaimana sudah dijelaskan ya, sangat detail. Nah, sekarang setelah itu di Gontor pun nanti ketika belajar malam dan juga tidur, nah itu ada pakaiannya, ada aturan-aturan yang berlaku di sana. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Ustadz Muhaimin. Nah, gimana nih Ustadz? Ini pakaiannya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pakaian yang ingin saya jelaskan, khususnya di waktu-waktu masak itu sore, biasanya sore. Terus untuk belajar malam, muajah, kalau istilahnya kita itu di pondok itu muajah. Dan juga pakaian tidur. Dan juga satu lagi, kalau misalnya kita dapat bagian hari Sulail, piket malam, jaga pondok, itu juga sama, hampir sama waktu-waktunya cara berpakaiannya. Untuk yang pertama itu biasa itu setelah asar, itu waktu santai. Bisa dibilang bisa dipakai untuk kita keliling-keliling pondok, atau kalau misalkan yang kita udah aktif di organisasi, di Sukbah, itu bisa ikut olahraga, seperti itu, atau kumpul-kumpul istilahnya di organisasi yang kita ikuti, jadi seperti itu, pramuka, latihan segala macam itu ada waktunya setelah asar, setelah sholat asar, jadi seperti itu. Jadi pakaian yang dipakai itu kaos itu boleh dipakai, dan kaosnya, alhamdulillah ini contoh kalau misalkan nanti kaosnya yang di rayon itu seperti ini. Jadi kurang lebih kaosnya itu tidak ramai dalam arti seperti gambarnya atau tulisannya. Jadi simple. Dari segi warna pun tidak mencolok. Yang tadi udah dijelaskan warna-warna yang tidak boleh itu, ya itulah istilahnya. Khususnya kalau kaos itu banyak kan sekarang model yaitu gambar atau tulisan yang berlebih. Itu biasanya kalau di Gontor aturannya itu tidak boleh dipakai. Jadi seperti itu. Jadi kaos itu pertama gambar tidak mencolok, warna juga, dan tulisan tidak terlalu berlebih. Jadi seperti itu. Itu yang boleh dipakai. Oke. Kalau untuk celananya sendiri mungkin bisa pakai celana bahan, atau lebih santainya lagi menggunakan badlah. Badlah itu istilahnya training. Dan trainingnya sendiri yang boleh dipakai itu adalah yang bawahnya ada karet. Yaitu yang boleh. Jadi kalau misalkan polos, misalkan tidak ada karet bawahnya, itu dilarang dipakai. Untuk warna gimana? Kalau untuk warna training itu gelap. Untuk kaos? Untuk kaos warna-warna yang nggak boleh sama seperti warna kemeja apa gimana? Untuk kaos? Ya, yang tadi itu warna-warna yang mencolok dan gambarnya yang berlebih. Gelap ya, nggak boleh. Kalau Gelap iya. Warna hitam itu tidak boleh.
Oranye yang tadi udah dijelaskan ya, istilahnya secara tidak langsung pokoknya seperti itu, warna-warna yang sudah dijelaskan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi warna itu istilahnya warna-warna kalem lah ya, seperti mungkin abu-abu, biru, seperti itu. Pokoknya warna-warna kalem lah, misalnya tidak terlalu mencolok. Dan pokoknya semua santri cara berpakaiannya itu wajib dimasukkan, baik itu kemeja apalagi kaos, itu wajib semuanya dimasukkan di celana. Dan wajib juga menggunakan name tag, papan nama. Jadi nanti ada papan namanya. Jadi seperti itu. Itu wajib dan di mana-mana pun itu harus pakai seperti itu. Untuk waktu muajah itu setelah Isya. Setelah Isya, muajah itu artinya belajar malam. Belajar malam ini kita sama berpakaiannya pun santai, bisa harus menggunakan celana bahan, tidak boleh menggunakan training. Itu tidak boleh menggunakan training. Kalau misalkan kita menggunakan kaos ya, kita mengharuskan untuk memakai jaket. Memakai jaket, dan jaketnya ini tidak boleh ada tutup kepalanya. Kalau misalkan ada tutup kepalanya, model hoodie nggak boleh ya, gitu ya. Itu hoodie. Terus kalau misalkan kayak sweater gitu, Sweater nggak boleh. Iya, yang ada tutup kepalanya itu tidak boleh. Jadi jaketnya jaket ya standar. Jaket polos gitu. Jaket polos ya. Jadi seperti itu. Boleh juga kalau misalkan ingin lebih rapi menggunakan kemeja. Jadi istilahnya celana bahan plus kemeja juga. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan biar lebih santai ya kita menggunakan kaos dan jaket. Untuk piket malam pun ya kurang lebih untuk pakai kaos dan jaket. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di waktu tidur ya. Waktu tidur itu sebelum tidur biasanya jam 9.30 itu kita kumpul dulu di asrama di rayon. Biasa persiapan tidur, baca doa segala macam. Jam 10 tepat malam itu wajib untuk tidur. Oh iya, sebelum tidur kan di kantor di absen juga ya? Iya. Ada absen wajib ya, Man. Iya. Jadi jam 10 itu absen wajib. Misalnya didata siapa ado yang memang tidak hadir, itu istilahnya akan dicari. Jadi setelah tidur sholat subuh itu ada absen wajib. Betul. Sebelum tidur juga harus ada absen wajib. Iya. Jadi di asrama itu harus memang semuanya lengkap, tidak ada yang tidak hadir. Jadi seperti itu. Ya, untuk cara berpakaian tidur sendiri ya itu diperbolehkan untuk menggunakan kaos. Dan yang kita harus pahamin itu yaitu celananya ya celana bahan dan menggunakan ikat pinggang. Jadi seperti itu Bun istilahnya. Karena ya kalau kita istilahnya tidak menggunakan ikat pinggang, banyak ada beberapa mungkin anak-anak yang masih istilahnya iseng. Jadi seperti itu. Kalau misalkan bisa dipelorotin, itu tidak etis ya. Iya. Kalau misalkan kita menggunakan ikat pinggang itu lebih rapi, jadi seperti itu lebih terjaga. Apalagi menggunakan sarung, itu yang lebih bahaya lagi. Ya, jadi karena bisa tersingkap. Iya, benar. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita di pondok itu betul-betul menjaga dan kita harus betul-betul mengatur keadaan-keadaan yang memang itu yang bisa menjadi suatu hal yang buruk. Jadi seperti itu Bun ya. Kalau pakai jam tangan itu gimana? Iya. Boleh juga. Betul juga. Ya, untuk tidur ya jam tangan itu harus dilepas ya. Tidak boleh dipakai. Karena waktu-waktu yang memang rawan ya kita menjaga istilahnya agar tidak ada namanya pencurian. Jadi seperti itu. Ya. Tapi biasanya tuh mudabir juga atau pembimbing asrama, mudabir ya dinamakannya, biasanya keliling. Ya. Jadi ada dari mudabir itu yang piket malam. Nah pas piket malam dia tuh keliling ke kamar-kamar, memeriksa kalau misalnya ada santri-santri yang memakai jam, nanti jamnya diambil sama mudabir itu, nanti disimpan. Nah nanti paginya diumumkan punya siapa ini, nanti si anak itu dihukum biasanya. Sanksi karena melanggar. Seperti itu. Jadi karena udah ada istilahnya mengingatkan, udah ada aturannya mengingatkan ketika mereka melakukan misalnya, maka ya itu ada tindakan. Jadi seperti itu. Maka sewajarnya sebelum tidur itu jam tangan itu harus dilepas ya.
Lanjut, beda halnya ketika ada beberapa santri dan itu akan semuanya merasakan, yaitu namanya hari sulail, ya, piket malam. Jadi setiap malam itu di pondok ada yang namanya piket malam, ya, itu dari santri. Nah, dari santri kelas 1 sampai bahkan kelas 6 pun sebenarnya ada semuanya. Yang memang ini adalah anggota rayon yang baru dan rayon lama. Untuk piket malam itu dari ini dari santri lama biasanya. Dari santri lama. Iya, jadi kalau misalnya dari kelas biasa itu dia mulainya kelas 4. Baru bisa merasakan piket malam. Kalau misalnya dari taksipi yang lulusan SMP itu dari kelas 3 intensif. Jadi yang untuk anak baru itu belum diwajibkan untuk piket malam. Tapi bisa diinikan aja pakaiannya seperti apa piket malam. Kalau untuk pakaiannya ya kurang lebih hampir sama seperti muajah. Nah, jadi seperti itu. Pakai celana ya? Iya, pakai celana. Nggak pakai training. Nggak pakai training. Dia harus pakai celana. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai menjelang nanti bangun tidur. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lanjut lagi ke setelahnya. Oke, terima kasih ya Ustadz Muhaimin. Oke, setelah bangun tidur, setelah tidur ya, terus bangun tidur, melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, di sana juga ada namanya setelah bangun tidur tuh kiroah ya, baca kiroah atau qiraatul Quran. Nah, itu bajunya juga beda lagi. Kemudian pergi ke masjid juga pakaian sholat. Nah, itu ada spesifikasi aturan-aturan yang berlaku di Gondor. Nah, ini akan dijelaskan oleh Ustadz Rambil nih. Gimana nih pakaian sholat apa aja yang boleh di Gondor? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah saya akan menjelaskan tentang pakaian sholat seperti itu ya, khusus untuk pakaian sholat. Jadi sebelum saya jelaskan atribut-atributnya dan lain sebagainya, di sini Ustadz Ramli ingin menjelaskan sedikit tentang gambaran kegiatan yang khususnya berkenaan tentang sholat ataupun baca Quran dan lain sebagainya. Jadi di Gontor itu untuk sholat wajib itu semuanya wajib berjamaah ya, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Akan tetapi untuk sholat sunnah itu tidak ada yang diwajibkan berjamaah seperti itu. Tidak ada yang diwajibkan. Nah, dari 5 sholat ini yang berjamaah hanya 1 sholat yang wajib pergi ke masjid, yaitu ketika sholat maghrib. Adapun selain sholat maghrib itu semuanya sholatnya wajib di asrama masing-masing. Di kamar masing-masing. Dan itu yang biasanya yang jadi imam ganti-gantian ya? Itu didirikan untuk pendidikan. Jadi misalnya kita berempat santri, untuk hari ini saya Ustadz Ramli jadi imam. Kemudian Ustadz Muhaimin jadi muazzin. Yang lain jamaah. Nah, nanti di rolling atau diputar. Ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya ganti-gantian terus seperti itu. Itu untuk mendidik juga untuk ya, pendidikan. Menjadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian akan kita bahas sekarang tentang atribut yang dipakai ketika sholat. Kita agar lebih sistematis, dari atas kita bahas dari kepala. Peci. Pertama peci. Nah, ketika sholat di Gontor itu wajib menggunakan peci, dan pecinya itu khas di Gontor, yaitu songkok ya. Ini bisa dibilang songkok nasional biasanya. Songkok nasional ya. Nah, bahannya dari bahan bludru warna hitam seperti itu. Nah, harus bahan seperti ini. Nah, kemudian oh iya, untuk biasanya kan ada yang ini di luar itu. Untuk songkok itu ada yang timbul nih di sini. Oh iya, biasanya. itu biasanya orang-orang Malaysia. Iya, peci Malaysia biasanya. Dia berundak. Tapi boleh nggak itu di sana di Gontor? Di Gontor tidak boleh. Harus datar ya ininya. Berarti harus polos semua ya. Harus polos. Renda-renda di sini di pinggir-pinggirnya itu. Biasanya kan ada di yang pinggir-pinggir sininya, ya kan, ada ornamen itu tidak boleh. Harus ada tulisan. Bahkan ada tulisan gitu, nggak boleh. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau atasnya untuk jaring-jaring itu boleh ya? Oh, untuk jaring seperti ini boleh. Boleh ya? Ada yang jaringnya itu full AC istilahnya. Full AC. Nah, itu kalau untuk santri belum boleh. Belum boleh. Tapi kalau asatis mungkin ada beberapa yang menggunakan. Kemudian untuk ukuran peci, untuk ukuran diameter seperti ini memang menyesuaikan dengan masing-masing kepala anak. Akan tetapi untuk ukuran tingginya, nah itu tidak boleh terlalu tinggi. Ukuran 10 standar Gontor itu berapa? Untuk santri 8 78.
Kalau 9 ke atas itu nggak boleh. Itu biasanya ustadz senior seperti itu ya, Ustadz Suyu. Nah, kalau misalnya kita lihat pecinya Pak Kiai tinggi, nah itu memang karena beliau ustadz senior seperti itu. Nah, selanjutnya setelah peci selesai, kita beralih ke bawah lagi di pundak. Nah, biasanya kita kalau berangkat ke masjid ketika maghrib itu sajadah tidak ditenteng, akan tetapi sajadah dilipat kemudian ditaruh di pundak, seperti di pundak yang kanan ya. Kalau di pundak kiri itu nggak boleh, hanya satu yang boleh menggunakan sajadah yang pundak dilipat kiri. di pundak kiri, yaitu bagian keamanan. Jadi adik-adik nih calon santri baru ketika masuk gontor, jangan sampai salah menaruh sejadah. Menyimpan sajadahnya. Menyimpan sejadah di pundak Sajadah kiri. di pundak kiri. Wah, itu sudah. Nanti nih, pokoknya untuk santri itu pun di kanan ya. Di kanan. Di kanan. Di kanan. Nah, kemudian untuk sajadah ini ukurannya menyesuaikan dengan ukuran masing-masing pundak, masing-masing badan. Kalau misalnya yang dia lulusan SD yang masuk kelas 1 biasa, nah itu jangan menggunakan sajadah yang besar, yang lebar seperti itu. Pakai yang sedang saja, yang biasa. Standarnya coba. Standarnya Standar gontor coba. Standar gontor itu, jadi di gontor juga ada cara melipat sajadah yang khas seperti itu ya. Kalau di gontor itu cara melipatnya itu dilipat jadi 3. Nah, ini ada sajadah nih, coba dipraktikkan Ustaz Ramli. Mohon coba. Ini sajadah. Itu udah standar ya, Iya. ukurannya. Standar ya, ukurannya Seperti itu. Posisinya juga Nah, nanti. posisinya jadi gini. Ini sajadah dilipat seperti ini. Dilipat. Kemudian setelah dilipat, nah ini kan biasanya yang bagian lancip sini untuk sujud. Ya kan? Betul. Nah, kita di bagian sini kita lipat. Ya kan? Jadi kita bagi jadi sepertiga. Seperti ini. Oh, jadi dilipat dua gitu ya di Jadi 3. 3. 1, 2, 3. Seperti ini ya. Nah, ini bagian lancipnya di sini. Ya kan, untuk sudutnya. Nah, sudah 3 begini, baru ditaruh di pundak. Posisinya Nah, di kanan. Kanan. Posisinya di kanan. Nah, ini kan pas dengan ukuran bahu seperti itu. Ya dicocokkan saja ya. Posisi yang dilarang itu Nah, posisi yang dilarang ketika kita pakai di kiri. Nah, kemudian untuk melipatnya, apakah yang kanan dulu baru yang kiri atau kiri yang kanan? bebas. Itu bebas, terserah. Seperti itu. Oh iya ya. Ini untuk ukuran sudah, cara melipat sudah. Nah, sekarang ke bahan. Untuk bahan di gontor itu biasanya semuanya menggunakan bahan yang seperti ini ya, seperti karpet. Seperti itu. Jangan yang tipis. Jangan yang tipis. Iya, biasanya ada sejadah tuh yang tipis. Ada sajadah yang tipis sekali. Nah, Itu nggak boleh ya? nggak boleh di gontor. Nah, untuk warna Dan biasanya juga ada sejadah tuh yang si bahannya itu sama atasnya tuh nggak nyatu. Jadi ada kayak ada busa gitu. Nah, Nah, itu juga biasanya ada tuh sejadah kayak gitu, itu nggak boleh ya. nggak boleh. Jadi ini full bahan semua jadi satu bahan ya. Iya, Maksudnya bahan karpet. Bahan karpet kayak gitu. Istilahnya bahan karpet seperti itu ya. Sajadah Turki, nah baru katanya. Ya ya. Sajadah Turki biasanya. Nah, seperti itu ya. Nih, kalau dilihat dari baliknya yang sajadah seperti ini. Ya. Ya ya. Kemudian selanjutnya untuk warna. Nah, tadi sudah disebutkan untuk kemeja ada beberapa warna yang dilarang seperti warna merah, ya kan, warna hitam. Akan tetapi untuk sajadah itu boleh. Oh, boleh nggak ada Sajadah warna merah itu boleh, sajadah warna hitam itu juga boleh seperti itu. Oh, hitam kayaknya nggak boleh dah. Jadi hitam itu biasanya itu buat keamanan. Oh iya, maaf. Hitam boleh, tapi hanya untuk bagian keamanan. keamanan. Dihususkan. Seperti itu. Sama seperti halnya memakai sajadah di kiri, pundak kiri. Nah, itu hanya khusus untuk bagian keamanan. Nah, itu yang hitam ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah sajadah, kita beralih ke baju. Kalau baju di gontor itu ada 2 jenis baju saja yang dibolehkan untuk sholat. Yang pertama jenis baju takwa seperti ini, atau baju koko ya, yang kerahnya bukan kerah seperti ini, ya kan? Nah, dan juga baju yang diperbolehkan adalah kemeja yang seperti itu. Nah, tapi sama kemejanya ini kriterianya seperti masuk kelas, yaitu polos, warna-warna yang dilarang tadi sudah disebutkan itu tidak boleh. Oh iya, baju koko seperti model ini UJ itu boleh nggak? Yang Seperti kerahnya. model UJ. UJ itu apa namanya? Jadi si kancingnya itu sampai tengah doang. Oh enggak, itu Wah, nggak boleh ya. Jadi yang kancingnya full seperti ini. Harus full, jadi harus full ya kancingnya Seperti dikancing. ini. Nah, kemudian untuk
ornamen boleh, yang ada ornamen misalnya seperti ini, ya kan? Ada variasi, ada corak, ada ornamen. Tapi jangan yang dia itu ornamen batik, itu juga nggak boleh. Atau kadang kan ada baju koko yang mana baju kokonya itu dia setengah batik, Oh iya. ada bahan segini, koko batiknya batik gitu. segini, bervariasi seperti itu nggak boleh. Nah, kemudian untuk warna juga sama seperti kemeja, ya. Untuk warna merah, Ini nggak boleh. itu juga nggak boleh, yang mencolok, warna hitam tidak boleh seperti itu. Kalau resleting gimana, Seth? Kan ada tuh baju koko Resleting. yang pakai resleting yang Iya. tengah gitu. Itu Nah, bagaimana? itu juga nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Kemudian Harus pakai jubah juga nggak boleh. Oh, jubah nggak boleh. Jubah Jadi juga nggak gontor boleh. itu bukan pesantren. Ya, memang di rapi pesantren-pesantren ya, jadi. lain, ya kan, itu boleh, Boleh. menggunakan jubah, Jubah. tapi di gontor Di itu gontor. tidak boleh seperti itu. Khas. Dan Ya. aturan Ya. memakai sarungnya. Kemudian selanjutnya ada baju koko, yang mana baju kokonya itu dia nanggung, dibilang jubah bukan jubah, Oh, jadi dibilang 3/4 ya? 3/4 gitu. 3/4 segini gitu, selutut gitu misalnya ya. Itu nggak Misalnya boleh. orang Malaysia, orang Pakistan biasanya pakai kayak gitu, nah itu juga nggak boleh di gontor. Terus juga lengan ya. Lengan Nah, tuh ada yang lengannya- baju koko tuh yang 3/4 juga Ada nggak yang boleh. 3/4 nggak boleh. Kalau pendek, pendek boleh. Kalau panjang, panjang boleh. Kalau pendek yang sesiku seperti itu. Kemudian yang jangkis, yang segini, nanggung segini juga nggak boleh. Nggak boleh. Yang jangkis. Jadi lebih baik mempersiapkan baju koko yang panjang-panjang saja. Panjang. Ya. Lebih baik. Alangkah lebih baik. Atau lebih baiknya. Nah, kemudian untuk baju tadi kemeja sudah dijelaskan, itu juga boleh, ya kan? Nah, selanjutnya beralih lagi ke bawah ke sarung, ya kan? Jadi di gontor itu sholat berjamaah 5 waktu, semuanya diwajibkan menggunakan sarung, tidak ada yang menggunakan celana. Ah, sarung yang standar Nah, sarung gontor. standar gontor itu adalah yang pertama yang sesuai dengan ukuran anak tersebut, ya kan? Kemudian untuk corak. Corak. Untuk corak kan sarung itu berbagai corak ya, banyak. Yang tidak boleh itu yang pertama corak TNI. Tentara gitu ya. Corak tentara. Yang hijau, itu tidak boleh. hijau hitam yang gitu hijau ya. hitam kayak gitu itu nggak boleh. Kemudian yang kedua corak batik. Batik. Corak batik juga nggak boleh. Gitu. Yang sarung-sarung batik, ya kan. Nah, yang coraknya corak batik itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga corak misalnya sarung Bali. Iya, yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak seperti Nah, itu. kotak-kotak nggak boleh. Nah, itu juga nggak boleh seperti itu. Nah, biasanya kalau di gontor itu seringnya pakai sarung Samarinda. Samarinda. Sarung Samarinda, seperti itu. Papua Mas. Papua ya kan? Mas, yang licin, Pak. Jadi sarung itu Bahannya licin Nah, bahannya. kemudian bahannya juga sebetulnya boleh selain bahan yang licin, akan tetapi karena di gontor itu walaupun kita pakai sarung kadang kita lari juga. Nah, itu pergerakannya bagus ya. pergerakannya. Nah, itu kalau bisa pakai sarung yang licin, Licin. yang kaku, agar apa? Agar selalu rapi walaupun Selalu rapi. mobilitas itu tinggi, kita bergerak kemana-mana dan kencang ketika dipakai. Oh iya, jadi ketika sholat pun pakai Nah, maka dari itu ketika di wajib pakai gontor, gesper ya? itu wajib menggunakan gesper. Ikat Jadi pinggang. menggunakan ikat pinggang di atas buntalan sarungnya. Nah, jadi baju kokonya itu dimasukkan ke Masukkan. dalam sarung. Nah, kemudian di atas lipatan sarungnya itu kita memakai gesper, memakai ikat pinggang Ya. agar kencang seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk hari Jumat, hanya hari ketika Jumatan saja ya, itu sebelum pergi sholat Jumat sampai sebelum sholat asar ketika hari Jumat, itu diperbolehkan ketika kita menggunakan baju koko atau baju takwa dilepas atau dikeluarkan. Itu khusus ketika hari Jumat saja. Ya, seperti itu. Nah, adapun setelah nanti sudah azan asar, ketika sholat asar di masjid seperti itu ya. Nah, ketika sholat asar itu kita harus sudah memasukkan kembali Ya. baju kokonya. Nah, kemudian kalau baju ketika hari Jumat Menggunakan kemeja. sebelum Jumatan kita menggunakan kemeja, boleh nggak dikeluarin? Nggak boleh. Khusus hanya untuk baju koko atau baju baju koko. takwa. Gitu. Kalau baju koko harus dimasukin terus. Nah, itu tadi sarung sudah. Nah, untuk sarung juga sama seperti sajadah. Dia warna yang merah itu masih boleh. Asal merahnya jangan merah polos. Kalau misalnya dia merah, kemudian ada corak yang lain, ada kecampur hitamnya, ada kecampur warna yang lain seperti sarung Samarinda. Nah, itu Ada masih coraknya, tapi biasanya kalau hitam itu nggak boleh ya? Hitam polos. boleh. Hitam polos itu nggak boleh. Nggak boleh sarung. Sarung hitam polos nggak boleh ya? Hitam polos nggak boleh. Kalau misalnya hijau
hijau, kemudian ada Ada hitam-hitamnya. motif, Ada motifnya, itu boleh. Asal bukan motif batik, bukan sarung Bali, bukan motif TNI Loreng. yang disebutkan. Jadi di gontor sendiri pemakaiannya juga khas ya. Pemakaiannya juga khas. Jadi ada apa namanya tekniknya. Jadi Ada tekniknya seperti itu. nanti biasanya diajarkan. Biasanya Jadi diajarkan setelah oleh masuk nanti setelah lulus. pengurus asrama. Nah, nanti diajarkan sama pengurus asrama ya. Asrama oleh Mudabir Jadi itu. cara berpakaian, cara memakai sarung. Nah, cara pakai sarungnya nanti diajarkan biasanya. Jadi khas pokoknya ya. Khas pokoknya. Nah, sampai menggunakan peci juga khas. Nggak boleh dia itu di seperti ini, Nah, ya nggak boleh. ya kan? Miring ke belakang ataupun ke depan gini. Itu nggak boleh. Atau Ya harus dimiringin. biasa saja. Biasanya diukur ada Biasanya ukuran standarnya 3 ya. antara ujung sini, ujung peci dengan alis. Nah, itu dua jari seperti itu. Ya, 2 jari. Nah, selanjutnya setelah sarung, gesper sudah. Nah, gesper ini kriterianya juga sama dengan kriteria gesper masuk kelas seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan sarung itu juga tidak boleh menggunakan dalaman celana panjang atau celana 3/4 atau menggunakan dalaman training, itu tidak boleh. Nah, kalau celana pendek, celana boxer gitu ya, itu masih boleh seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian kalau nggak pakai celana boxer, hanya celana dalam itu juga boleh. Seperti itu. Nah, selanjutnya beralih lagi ke bawah sendal. Nah, ini untuk sendal, ya kan? Ini juga berlaku untuk yang dipakai ketika sore-sore. Ya, Kriterianya betul. sama. Nah, sendal di gontor itu dia tidak mencolok. Kalau bisa warnanya warna gelap, seperti itu. Nah, kemudian untuk model sendalnya boleh yang jepit, boleh yang selop, ya kan? Yang di tengah antara jari ininya tidak ada, yang selop begini, bukan yang begini. Nah, itu juga boleh. Nah, kemudian Yang nggak boleh yang nggak boleh itu yang ini ya, biasanya itu yang apa? Yang kayak kalau dulu tuh ada sendal-sendal kayak ada tutupnya gitu, apa namanya, yang terbuat dari karet yang kayak slip on. Nah, slip yang on. slip on. Nah, Ya, slip itu on nggak boleh. Yang sampai tertutup seluruh Semuanya. punggung, Ya. apa namanya? Seluruh punggung kaki. Ya, seluruh Itu punggung nggak kaki boleh. terus dia ininya ya, itu nggak Nah, boleh. itu nggak boleh. Yang atau sendal sepatu. Ya, yang model sendal, ya, ya, model tapi sendal semi itu. sepatu itu juga nggak boleh. Kalau sendal jogger yang kanan kuning, yang ini biru itu gimana? Itu juga Nggak boleh juga, nggak ya. boleh juga seperti itu ya. Nggak boleh. Nah, selanjutnya itu untuk sendal. Nah, ketika kita berangkat ke masjid itu kita diwajibkan untuk membawa tas sendal. Ya, ya. Tas sendal. Nah, itu sudah disediakan di gontor. Untuk tas sendalnya silahkan langsung dibeli saja. Nah, kalau mau dipersiapin di rumah itu nggak ada kayaknya. Iya, nanti di gontor. Di gontor gitu saja biasanya. seperti itu. Karena setiap pondok itu beda-beda ya biasanya ya. Ya, kemudian selanjutnya tambahan sedikit saja untuk jas itu hanya diperbolehkan bagi kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi untuk anggota itu tidak diperbolehkan. Kemudian Berarti yang pertama bolehnya buat ini doang, apa? Muhadharah ya? Pas untuk muhadharah. muhadharah saja. Nah, yang terakhir adalah ketika sholat sunnah. Jadi di gontor itu biasanya contohnya ketika sholat duha, waktu duha, ketika istirahat masuk kelas, ada yang anak-anak itu sholat duha di musola. Kadang di kelasnya itu ada musola seperti itu, atau mungkin yang dekat dengan masjid dia pergi ke masjid untuk sholat duha. Atau ke kamar sholat duha. Nah, itu apakah harus menggunakan sarung juga? Itu menggunakan pakaian masuk kelas saja itu tidak apa-apa. Tidak boleh. apa, ya. Seperti itu. Nah, itu khusus untuk sholat sunnah. Sholat sunnah duha ya. Duha. Seperti itu. Ya, cukup. Oke, untuk sholat ya. Untuk sholat cukup. Ya, alhamdulillah sudah dijelaskan semuanya dari proses apa? Masuk kelas, terus juga pakaian olahraga, terus muajah, muhadharah, belajar malam, terus juga pakaian sholat. Nah, sudah dijelaskan. Nah, di sini ada tambahan nih, ada wali santri yang bertanya nih. Walaupun sebelumnya udah. Nah, kayak sepertinya sebelumnya juga udah dijelasin nih, tapi untuk penekanan aja ya. Oke, di sini ada yang bertanya, apakah dibolehkan memakai kemeja lengan pendek atau panjang berwarna hitam? Tidak boleh. Nah, itu jelas sudah boleh ya. Warna hitam itu nggak boleh. Kalau misalnya warna-warna yang dibolehkan, walau pendek juga boleh ya kalau pendek. Tapi untuk warna hitam sendiri nih sudah dilarang ya, tidak boleh. Kemudian
apakah celana panjang harus berbahan kain semua? Ya, Harus ya. harus berbahan kain. Ya. Harus berbahan kain. Jadi untuk yang Cino yang itu yang Tidak perlu boleh. ngetat itu tidak boleh. Jadi apa namanya ukurannya juga harus diukur nanti. Jadi Cara apa, mempermudahnya cara mempermudahnya itu ya jadi pelebar si apa Bawah. celana bawah itu diameternya itu minimal sesuai apa satu jengkal. Nah, maksimal itu satu jengkal. Seperti itu. Atau ini jempol, pangkal jempol. Nah ya jadi bisa apa namanya diameter itu sampai ke pangkal jempol. Nah itu udah standar. Itu celana ya. Terus juga ada pertanyaan, baju danis warna marun boleh dibawa apa tidak? Nah, untuk marun sendiri warnanya tidak boleh ya? Tidak Ya, boleh tidak karena boleh. merah. Karena Merah merah marun. Oke lanjut. Celana pendek untuk tidur boleh apa tidak? Tidak. tidak boleh. Nah, Yang tidak tadi. boleh ya. Jadi ketika tidur wajib menggunakan celana bahan panjang dan berikat pinggang. Jadi nggak boleh celana pendek. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau memakai sarung apakah harus menggunakan celana pendek? Tadi Tidak dari dijelaskan. jawab Saya ya. jelaskan ya. Jadi tidak harus tapi kalau apa dibolehkan nggak apa-apa. Ingin memakai nggak apa-apa seperti itu. Yang tidak boleh itu yang training yang atau tidak perempat panjang. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Mungkin sesi-sesi serba-serbi apa pakaian Cara berpakaian kita cukupkan sampai di sini ya. Seperti itu. Jadi gontor itu dinamis pergerakannya. Jadi ada istilah di pondok itu ar-roha fi tabadulil a'mal. Jadi istirahatnya gontor itu di sela-sela kegiatan, di sela-sela perpindahan kegiatan. Itu istirahatnya. Makanya pergerakannya sangat dinamis sekali. Mobilitasnya sangat tinggi ya. Butuh vitamin ekstra kayaknya. Ya ini juga apa ada adik calon santri. Nah ini butuh vitamin, butuh suplemen Suplemen. agar imunitasnya kuat karena mobilitasnya di sana sangat tinggi sekali. Nah di sini Primago mengeluarkan produk. Nah, ini Vitasan Go namanya, suplemen dan vitamin tubuh. Ini sangat bermanfaat sekali nanti di sana. Vitasan Go. Nah, Vitasan Go. Ustaz Jini udah nyoba belum nih? Vitasan Go. Sudah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini untuk menjaga imunitas tubuh ya agar selalu fit. Nah, seperti itu. Tunggu nanti yang apa? Para subscriber atau adik-adik yang ingin memesan produk ini silakan hubungi admin Primago. Ya. Oke, di sini juga ada hand sanitizer. Jadi akhir-akhir ini kan sedang negara kita ini sedang dilanda musibah pandemi corona. Nah, agar mengatasinya kita harus selalu siap sedia hand sanitizer nih. Dan banyak Steril. kegiatan ya. Steril lah. Kegiatan juga di kantor ya. Nah, untuk Bikin kita kegiatan kotor. juga. Kegiatan untuk selalu steril. Nah, ini sangat dibutuhkan juga nih hand sanitizer. Nanti untuk yang ingin memesan silakan hubungi admin Primago ya. Oke, mungkin cukup sekian ya bincang-bincang pagi hari ini. Hah? Oh iya, untuk satu lagi nih. Jadi untuk membantu para wali santri untuk masalah pakaian. Nah, Primago sendiri sudah menyiapkan dari dari mulai peci, terus baju sampai buku pelajaran dan juga celana. Nah, ini Primago sendiri sudah menyediakan agar kenapa? Ya agar pokoknya barang-barang Primago sudah lulus layak standar gontor lah istilah seperti itu. Jadi nggak pusing-pusing lagi mencari pakaian yang boleh mana barang yang boleh atau tidak. Nah, Primago sendiri sudah menyediakan. Jadi yang ingin memesan silakan hubungi admin Primagoods. Nah, seperti itu. Oke, mungkin bincang-bincang hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Alhamdulillah. Semoga adik-adik calon santri pelajar yang ingin masuk gontor tahun ini semoga dimudahkan. Dan juga di lisannya itu dilancarkan dalam menjawab dan juga pikirannya dijernihkan. Amin. Nah, sehingga adik-adik bisa lulus gontor tahun ini. Amin. Oke, terima kasih ya jazakumullah
untuk para narasumber Ustaz Jidni nih, Ustaz Mahimin, Ustaz Ramli ya. Terima kasih banyak untuk atas informasinya ini. Oke, mungkin cukup sekian ya, kita tutup saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.